Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk boleh hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang Kristiani, sebagai orang pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, selayaknya, sepatutnya hidup kita, keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari kita belajar bahwa firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, artinya bahwa kehidupan kita selayaknya mencerminkan Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang tua, bagaimana kita mencerminkan Kristus bagi keluarga kita. Bapak Ibu yang bekerja di kantor, Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan, tunjukkan, perlihatkan karakter Kristus, karakter yang mau mengasihi, karakter yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Demikian kita bisa dikatakan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini aplikasinya di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan membahas arti gambar dan rupa. Saya akan membahas bagaimana kehidupan kita merefleksikan kasih Tuhan yang adalah kita ciptaan Tuhan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak perlu meragukan bahwa saya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita harus menyadari betapa kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan yang datang barusan menghampiri kita, menyapa kita. Ayo, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama menunjukkan karakter Kristus melalui kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita memahami hal ini dengan baik, bahwa bahwa saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita adalah serupa segambar dengan Tuhan. Apapun bentuk muka kita, apapun bentuk warna kulit kita, apakah hidung kita mancung, apakah hidung kita pesek, apakah warna kulit kita gelap, mungkin rambut kita keriting, satu hal pasti, Allah menciptakan Anda dan saya serupa segambar dengan Kristus dalam kehidupannya. Yang kedua, kita sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan katakan begini, saudara-saudaraku, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara. Inilah mandat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, mandat ini seringkali dikaitkan dengan mandat budaya. Bagaimana kita menjaga seluruh alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan
di dalam kehidupan kita. Kita percaya Alkitab mencatat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya. Ketika semuanya Allah ciptakan, Allah melihat baik adanya. Baik kisah ciptaan hari pertama, kedua, sampai dengan hari ke-6. Bagaimana manusia diciptakan sepeta, seteladan dengan Allah. Oleh karena itu, mari teladan Tuhan Kristus kita sama-sama baca dalam kitab Injil. Di sana bagaimana kehidupan Kristus, kehidupan yang bisa menjadi dampak bagi lingkungannya pada saat itu. Ayo mari kita diberikan tanggung jawab. Mungkin kita hari ini tidak akan berkuasa atas ikan-ikan di laut seperti Tuhan ini. Mungkin kita merasa kita tidak berkuasa atas segala ciptaan. Tapi satu hal yang pasti, mari kita jalankan tanggung jawab kita. Yuk, yang sebagai pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh, raih cita-citamu. Jangan santai, jangan jadi orang pemalas. Firman Tuhan katakan dalam Amsal, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah punya dan jalan bijak. Dan kita tahu bahwa semut di musim panas mengumpulkan makanan sehingga ada persediaan ketika musim hujan melanda. Nah, sama hal dengan kehidupan kita. Ayo kita persiapkan masa muda kita dengan baik, mempersiapkan masa muda kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah bekerja, mari kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing dan kita belajar memperlihatkan bagaimana seharusnya kita bekerja, sebagaimana di dalam keluarga, sebagaimana dalam pekerjaan kita di kantor, di masyarakat. Mari kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen, orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Belajar, jangan jadi orang malas. Selanjutnya kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, bahwa berkuasa di sini ini menunjukkan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Otoritas inilah yang mari kita sama-sama pergunakan dengan baik. Karena firman Tuhan katakan bahwa kelak semua perbuatan baik kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yaitu tata pengadilan Kristus. Baik buruknya perbuatan kita selama di dunia ini akan kita perhadapkan atau kita akan diadili muka dengan muka, dan Kristus menjadi hakim yang adil, yang benar. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita terima di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama mewujudkan sebagai manusia, sebagai insan yang penuh tanggung jawab, penuh melaksanakan tugas dengan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dalam menjalankan tugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.